Di tengah padang pasir yang sangat pasir, sekelompok pemburu dengan perlengkapan lengkap sedang mencari sarang laba-laba. Setelah menyisir beberapa tumpukan batu, salah satu dari mereka akhirnya menemukan sarang yang dicari. Dua pemburu kemudian datang membawa tabung gas untuk memancing laba-laba keluar. Dan tak lama kemudian, seekor laba-laba melompat dan menggigit salah satu dari mereka. Bukannya menolong, rekan-rekannya yang lain malah sibuk menangkap laba-laba yang keluar dari lubang. Pemburu yang tergigit pun mulai berteriak kesakitan dan meminta pertolongan. Namun karena gigitan tersebut dianggap mematikan, rekannya justru membunuhnya untuk mengakhiri penderitaannya. Scene kemudian berpindah ke Prancis, di mana seorang pemuda bernama Caleb datang ke toko barang loak milik Pak Ali untuk membeli sepatu KW. Karena merasa barang di etalase sudah tidak menarik, ia pun dibawa ke ruang pribadi Pak Ali yang menyimpan berbagai hewan langka. Perhatiannya pun langsung tertuju pada sebuah kotak berisi laba-laba. Sebagian kolektor serangga, Caleb tertarik karena belum pernah melihat spesies tersebut sebelumnya. Setelah menawar dan nyang-nyangan, ia akhirnya membeli laba-laba itu meski sudah diperingatkan bahwa hewan tersebut beracun. Setibanya di apartemen, Caleb melihat Nyonya Zhao, petugas kebersihan yang sedang diganggu oleh teman-temannya. Caleb pun langsung turun tangan membantunya, lalu lanjut pergi ke lorong yang lampunya sering mati dan akhirnya sampai di gudang sepatu miliknya. Tak lama kemudian, sahabatnya yang bernama Matthias datang membawa sepeda curian. Matthias lalu memberitahu bahwa tetangga mereka yang bernama Tomani ingin membeli salah satu sepatu milik Caleb. Sayangnya saat sepatu pesanan itu diperiksa, kardus sepatu tersebut ternyata rusak akibat terkena tetesan air. Karena itulah, Caleb menunda penjualan dan meminta Matthias mencarikan kardus pengganti agar barang jualannya selalu sempurna. Setelah kembali ke apartemen, Caleb mendapati adiknya yang bernama Manon sedang memperbaiki kamar mandi sambil memutar musik keras. Caleb kemudian menegurnya karena barang-barang peninggalan ibu mereka menjadi berantakan akibat renovasi tersebut. Namun, Manon tidak memperdulikannya dan justru memperbesar volume musik. Hal itu pun membuat pertengkaran mereka semakin panas. Saat masuk kamar, Caleb panik karena penghangat ruangan dimatikan oleh Manon. Ia pun segera menyalakannya kembali karena hewan-hewan peliharaannya bisa mati kedinginan. Setelah itu, Caleb pun memasukkan laba-laba barunya ke dalam kardus sementara dan memberinya nama Rihanna. Setelah keluar kamar, Caleb pun kembali bertengkar dengan Manon mengenai kondisi ekonomi mereka dan rencana menjual apartemen. Namun Caleb menolak karena tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan bersama ibu mereka. Setelah itu, Caleb pun pergi ke rumah tetangga mereka, Bibi Claudia, yang sedang mengadakan pesta perpisahan karena minggu depan akan pindah dari apartemen itu. Di sana, Caleb bertemu dengan Tomani yang datang mengambil sepatu pesanannya. Karena belum selesai dibersihkan, Caleb pun minta waktu sedikit lagi. Setelah masuk ke dalam, Caleb memberikan pasangan anting yang baru dibelinya kepada Claudia sebagai hadiah perpisahan. Ia terlihat cukup terpukul karena sudah menganggap Claudia seperti ibu kandungnya sendiri. Namun Claudia menenangkan Caleb karena dia tidak akan pernah pindah terlalu jauh, sehingga mereka masih bisa tetap bertemu. Sementara itu, di dalam kamar, laba-laba yang baru dibeli Caleb berhasil menjebol kardus dan melarikan diri. Di apartemen Claudia, Caleb kembali berkumpul bersama Matthias dan teman-temannya. Mereka membuat suasana pesta perpisahan menjadi semakin ramai. Setelah pesta berakhir, Caleb kembali ke apartemennya. Tetapi penghangat ruangan di kamarnya kembali dimatikan oleh Manon. Karena khawatir laba-laba yang baru dibelinya mati kedinginan, Caleb pun segera memeriksa kardus tempat hewan itu disimpan. Dan Caleb pun langsung panik saat mendapati kardus itu sudah kosong dan jebol di bagian ujungnya. Ia pun mencari ke seluruh sudut kamar, tetapi laba-laba itu sudah kabur.
Saat merapikan beberapa figura yang terjatuh, Caleb justru menemukan beberapa kepompong aneh di antara koleksi kupu-kupu yang diawetkannya. Bentuknya terlihat masih baru, sehingga ia mengambil dan memasukkannya ke dalam kardus sepatu lalu membiarkannya begitu saja. Keesokan paginya, Caleb pun terbangun karena suara bor dari kamar mandi. Ia hendak memarahi Manon, tetapi ternyata sudah ada Mattis, Jordi, dan pacar Jody sekaligus sahabat Manon yang bernama Lila. Di saat itu juga Mattis ternyata sudah membawa kartu sepatu pengganti yang diminta sebelumnya. Setelah mendapatkan kartus baru itu, Caleb segera membawa sepatu pesanan Tomani ke parkiran apartemen. Namun saat ia menyerahkan sepatu tersebut, tetangga mereka yang bernama Giles datang dan langsung menuduh Caleb serta Tomani sedang melakukan transaksi narkoba. Tomani yang kesal karena terus dituduh pun tanpa alasan memilih pergi begitu saja. Tomani lalu membawa sepatu barunya ke toilet untuk mencobanya. Namun saat hendak dipakai, seekor laba-laba besar tiba-tiba keluar dari dalam sepatu. Tomani pun langsung membunuhnya, tetapi tanpa diduga, puluhan laba-laba kecil ikut keluar dan menyerangnya. Sementara itu, Jordi dan Mattis masuk ke kamar Caleb dan melihat koleksi hewan langka di kamarnya. Jody pun menyadari bahwa Caleb bisa berurusan dengan hukum karena memelihara hewan-hewan tersebut tanpa izin. Tak lama kemudian, Caleb pun kembali dan langsung marah karena keduanya nyelonong masuk tanpa izin. Di tengah situasi itu, Tomani mencoba menghubungi Caleb, tetapi panggilannya tidak terjawab karena Caleb masih sibuk bertengkar dengan teman-temannya. Setelah teman-temannya pergi, Caleb kemudian mencoba menghubungi balik Tomani. Namun saat itu Tomani sudah dalam kondisi parah akibat gigitan laba-laba. Tubuhnya menggigil kedinginan dan ia merangkak menuju ke penghangat ruangan. Ponselnya kemudian berdering saat Caleb mencoba menghubunginya, tetapi Tomani sudah terlalu lemah untuk meraihnya dan akhirnya tewas. Tak lama kemudian, para penghuni apartemen berkumpul di depan kamar Tomani setelah mendengar anjing miliknya terus menggonggong. Giles pun ingin mendobrak pintunya. Tetapi Lila yang seorang polisi meminta mereka menunggu polisi. Giles pun tetap nekat dan akhirnya mendobraknya, hingga mereka menemukan Tomani sudah tewas ngumpluk dengan tubuh dipenuhi oleh benjolan aneh. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang untuk menangani kematian Tomani. Setelah memeriksa jasadnya, seorang letnan polisi langsung memerintahkan anak buahnya mengisolasi seluruh apartemen. Semua penghuni diminta tetap berada di dalam gedung dan tidak diperbolehkan untuk pergi, termasuk Jordi dan Lila yang sebenarnya hanya tamu di apartemen itu. Polisi pun menduga Tomani meninggal akibat penyakit atau virus yang bisa menular. Namun Giles justru menuduh Tomani meninggal karena overdosis narkoba dan mengaitkannya dengan transaksi yang sebelumnya ia lihat di parkiran. Tuduhan itu pun langsung membuat perdebatan mulai memanas sampai akhirnya sang letnan memerintahkan semua orang kembali ke kamarnya masing-masing. Setelah tragedi Tomani, Caleb dan teman-temannya kembali ke kamar dalam keadaan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Caleb merasa Tomani masih baik-baik saja ketika mereka bertemu tadi pagi. Di sisi lain, setelah selesai membersihkan gedung apartemen, Bibi Zhao menemukan hampir seluruh ruangan toilet sudah dipenuhi jaring laba-laba. Bibi Zhao pun kemudian menyemprotkan obat serangga tanpa menyadari bahwa masih ada jauh lebih banyak laba-laba yang bersembunyi di dalam ventilasi udara. Laba-laba tersebut kemudian berpindah menuju ke toilet di sebelahnya, tempat Lila sedang mencuci muka. Saat Lila mencoba menutup kembali lubang ventilasi, ia justru terjatuh dan melihat sebuah handuk yang bergerak-gerak. Ketika diperiksa, ternyata seekor laba-laba besar bersembunyi di dalamnya. Lila pun langsung teriak dan berlindung di dalam shower sambil meminta bantuan Jordi. Jordi pun segera masuk membawa gelas dan kertas untuk menangkap laba-laba tersebut. Namun karena Lila sudah terlalu panik, ia ingin hewan itu segera dibunuh. Tetapi Caleb justru sempat meminta agar laba-laba itu ditangkap saja. Namun karena situasi makin membuat Lila ketakutan, akhirnya Jordi pun menangkapnya dengan handuk dan menginjak laba-laba itu sampai mati. Saat Jordi membuka handuknya, puluhan laba-laba kecil langsung berhamburan keluar. Bersamaan dengan itu, dari lubang pembuangan air juga mulai bermunculan laba-laba lain. Jordi pun segera menarik Lila keluar dan mereka pun langsung menutup pintu kamar mandi dengan lakban agar laba-laba itu tidak menyebar keluar. Setelah kejadian itu, semua orang pun mulai curiga dengan Caleb karena tadi ia justru melarang Jordi membunuh laba-laba itu.
Setelah terus didesak, Caleb pun akhirnya mengakui bahwa sehari sebelumnya ia memang membeli seekor laba-laba dari spesies baru yang belum pernah ia lihat. Namun menurutnya, ukuran laba-laba yang ia beli jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang baru saja mereka temukan di toilet. Caleb kemudian menunjukkan kardus yang sebelumnya digunakan sebagai kandang sementara. Kardus itu sudah jebol, menjadi tanda bahwa laba-laba tersebut memang berhasil melarikan diri. Mattis pun mulai menyadari bahwa hewan itu mungkin berkembang biak dengan sangat cepat. Kecurigaan mereka pun semakin kuat ketika Jody menemukan beberapa figura kupu-kupu yang dipenuhi bekas kepompong laba-laba. Caleb pun sempat mengira kepompong-kepompong itu sudah mati karena suhu kamar terlalu dingin untuk membuatnya bertahan hidup. Namun ia kemudian teringat pada satu kepompong yang sebelumnya ia simpan di dalam kardus sepatu. Saat kardus itu dibuka, ternyata isinya sudah dipenuhi laba-laba kecil. Mattis pun langsung panik dan menutup kembali kardus tersebut dan menyegelnya dengan lakban agar tidak ada yang keluar. Sementara itu di bagian lain gedung, Bibi Zhao melihat polisi yang mulai menutup apartemen untuk menjalankan karantina. Namun saat melewati lorong, ia menemukan jaring laba-laba sudah memenuhi area tersebut. Bibi Zhao kemudian memeriksa bagian plafon yang ternyata juga sudah dipenuhi jaring laba-laba. Ia mengambil semprotan serangga dan mencoba membersihkannya. Tetapi ketika kembali memeriksa plafon, seekor laba-laba berukuran besar tiba-tiba melompat ke arahnya. Serangan itu pun membuat Bibi Zhao kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Kembali ke dalam apartemen, Caleb dan teman-temannya mulai menutup semua lubang ventilasi dan saluran air yang berpotensi menjadi jalan masuk bagi laba-laba. Jordi yang mulai panik ingin segera meninggalkan apartemen. Lila juga mencoba menghubungi polisi untuk minta bantuan, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Dari situlah Jordi akhirnya memberi mereka waktu 15 menit untuk menyelamatkan para tetangga dan mengajak mereka keluar bersama. Caleb dan Mattis langsung berkeliling mendatangi para tetangga untuk meringatkan mereka. Tapi sayangnya banyak yang tidak percaya dan memilih untuk mengabaikannya. Saat Caleb mencoba memperingatkan Moussa, pria itu justru sedang sibuk mengejar laba-laba sambil mendengarkan musik, sehingga tidak mendengar panggilan Caleb. Dan tak lama kemudian ia pun ikut tewas diserang kawanan laba-laba. Setelah itu Caleb dan Mattis mendatangi apartemen Claudia. Setelah mengetuk beberapa kali tanpa mendapatkan jawaban, mereka akhirnya menjebol pintu. Namun begitu masuk mereka menemukan Claudia sudah tewas. Yang lebih mengerikan lagi, beberapa laba-laba mulai keluar dari tubuhnya. Sementara itu, Manon dan Lila mulai curiga karena berita tentang perserangan laba-laba sama sekali tidak muncul di media. Jordi kemudian mencari informasi di internet dan menemukan bahwa laba-laba betina yang sudah bertelur bisa memperbesar tubuhnya hingga 10 kali lipat. Tak lama kemudian, ia pun mendengar suara aneh dari kamar mandi. Saat diperiksa, seekor laba-laba raksasa tiba-tiba keluar dari tubuh anjing yang sudah mati. Melihat hal itu, mereka bertiga pun langsung memutuskan mencari jalan keluar. Sementara itu, kondisi penghuni apartemen semakin parah. Banyak warga sudah terkena gigitan laba-laba, bahkan sebagian dari mereka mulai kehilangan harapan dan hanya bisa pasrah menghadapi keadaan. Tak lama kemudian, Caleb dan Mattis berpapasan dengan Jordi, Manon dan Lila yang hendak keluar. Namun sebelum mereka pergi, Giles datang dan memukul Caleb karena masih yakin dirinya menyembunyikan narkoba. Ia bahkan memaksa masuk ke kamar Caleb dan menemukan kotak sepatu yang sudah dilakban betis. Begitu dibuka, ratusan laba-laba pun langsung menyerangnya. Sedangkan Caleb dan yang lainnya langsung melarikan diri. Saat menuruni tangga, mereka menemukan jaring laba-laba sudah memenuhi jalur menuju pintu keluar. Mereka pun terus berlari sampai mendapati pintu utama juga sudah dipenuhi laba-laba. Karena tidak bisa lewat sana, mereka mencari jalan lain menuju parkiran. Namun lorong menuju pintu parkir ternyata sama penuh dengan sarang laba-laba. Lila sempat ketakutan dan tidak ingin melewati lorong tersebut, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Di saat itu juga, tiba-tiba lampu lorong mati. Perubahan gelap itu ternyata membuat laba-laba menjadi agresif. Tetapi begitu lampu kembali menyala, laba-laba tersebut justru kembali tenang. Dari situ mereka menyadari bahwa cahaya dapat membuat laba-laba tidak menyerang. Masalahnya, saklar lampu di lorong itu rusak dan bisa mati kapan saja. Manon kemudian menawarkan diri untuk menahan saklar agar lampu tetap menyala agar yang lain bisa melewati lorong menuju parkiran. Caleb sempat tidak menyetujui karena takut adiknya celaka, tapi Manon akhirnya berhasil meyakinkannya.
Menon pun menahan saklarnya, sementara yang lain mulai berjalan melewati kumpulan laba-laba beracun. Mereka pun berhasil mencapai ujung lorong dengan selamat. Setelah itu Menon mulai menyusul. Tetapi tepat ketika ia hampir sampai di pintu, lampu kembali mati. Untungnya Menon segera menyalakan korek api sehingga membuat laba-laba di sekitarnya diam. Dan akhirnya Menon pun berhasil mencapai teman-temannya. Mereka kemudian mencoba membuka pintu menuju ke parkiran. Sayangnya pintu tersebut justru ditahan oleh polisi dari luar. Bukannya memberikan jalan keluar, polisi malah memerintahkan Caleb dan teman-temannya kembali ke dalam apartemen. Mattis dan Caleb pun berusaha menarik pintu sekuat tenaga, tetapi polisi merespon dengan melemparkan gas air mata dan melepaskan tembakan. Karena tak punya pilihan lain, mereka pun kembali berlari melewati lorong yang dipenuhi laba-laba. Begitu berhasil keluar dari lorong, Caleb baru menyadari bahwa Jordi tidak bersama mereka. Sementara itu, Jordi dibuat shock saat tahu sarang itu dipenuhi mayat-mayat manusia. Selain itu, Jordi sendiri juga sudah tidak berdaya karena terkena tembakan polisi. Kondisinya membuat ia tidak mungkin diselamatkan, sehingga Caleb terpaksa meninggalkannya dan kembali kepada yang lain. Di tengah situasi genting itu, Mattis menemukan sebuah flare yang bisa membuat laba-laba menjauh untuk sementara. Akhirnya, mereka pun kembali mencoba mencari jalan keluar. Mattis menggunakan flare untuk membantu menerangi jalan. Ketika flare yang mereka gunakan mulai mati, Caleb justru melemparkan bom molotov ke arah kawanan laba-laba. Dan api itu pun membuat laba-laba tersebut langsung menyebar dan mulai mengejar mereka. Caleb pun segera mengajak yang lain berlari, namun hampir seluruh bagian gedung sudah dikuasai oleh laba-laba. Karena tidak punya pilihan lain, Menon pun membawa mereka menuju ke apartemen Gelas dan mereka pun terpaksa menjebol masuk untuk berlindung. Di dalam apartemen itu, Caleb mulai dihantui penyesalan karena keputusan membeli laba-laba tersebut telah membawa mereka ke dalam bencana. Ia juga masih terpukul karena kehilangan sahabat lamanya yaitu Jordi. Di tengah suasana yang semakin berat, beberapa polisi tiba-tiba masuk melalui jendela. Mereka langsung mencurigai Caleb telah terkena gigitan laba-laba. Namun Caleb yang masih marah karena Jordi tewas akibat tindakan polisi justru melawan. Saat seorang polisi mencekik Mattis, Caleb terpaksa menembaknya. Setelah itu, Caleb pun ditembeleng hingga akhirnya semaput. Saat tersadar, Caleb pun mendapati dirinya bersama teman-temannya sudah berada di parkiran dengan tangan terikat. Ternyata polisi sengaja menyegel gedung untuk mencegah laba-laba menyebar keluar. Setelah Menon dan Lila dipastikan tidak terinfeksi, keduanya pun dilepaskan. Sementara Caleb dan Mattis tetap ditahan karena sebelumnya menyerang polisi. Setelah Letnan pergi, Mattis menunjukkan bahwa lehernya sudah digigit laba-laba. Ia sadar bahwa waktu hidupnya sudah tidak banyak. Karena itulah Mattis memilih mengorbankan diri dengan menjebol pintu apartemen agar kawanan laba-laba menyerbu para polisi. Begitu pintu terbuka, ribuan laba-laba pun langsung menyerbu dan membuat para polisi kewalahan. Caleb dan teman-temannya pun memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Namun saat berlari, Caleb menyadari bahwa Menon tertinggal. Ia kembali untuk melepaskan adiknya, sementara Lila berusaha mengambil mobil agar mereka bisa kabur dari gedung tersebut. Di tengah hujan tembakan, Caleb berlari menuju Menon, tetapi sebuah peluru mengenai kakinya. Menon yang panik kemudian memecahkan kaca sebuah mobil di dekat mereka dan membawa Caleb masuk. Ia segera membalut kaki Caleb untuk menghentikan pendarahan. Namun sebelum sempat mereka berbuat banyak, beberapa laba-laba raksasa mulai mendekati mereka. Untungnya, sorot lampu mobil tiba-tiba menerangi mereka dan membuat laba-laba itu menjauh. Ternyata lampu itu berasal dari Lila yang sudah berhasil mendapatkan mobil dan datang untuk menjemput mereka.
Lila kemudian memacu kendaraan keluar dari area tersebut dan menerobos berbagai tanda yang menghalangi jalan. Namun tiba-tiba di depan mereka seekor laba-laba raksasa muncul menutupi jalan. Caleb pun meminta Lila menghentikan mobilnya, lalu turun dan meminta lampu kendaraan dimatikan. Anehnya ketika laba-laba itu melihat Caleb, hewan tersebut justru tidak menyerang dan malah pergi begitu saja. Setelah itu Caleb pun menyadari laba-laba itu ternyata masih mengenalinya. Hewan itu adalah laba-laba kecil yang sebelumnya ia beli dari toko Pak Ali. Sebelum itu Caleb pun membuka pintu menuju area parkir, dan akhirnya Caleb, Menon, dan Lila pun berhasil keluar dari gedung apartemen dalam keadaan selamat. Beberapa hari kemudian foto para korban dipasang di depan apartemen yang sudah disegel. Untuk mencegah laba-laba menyebar lebih jauh, gedung itu pun akhirnya dihancurkan dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Infested yang dirilis pada tahun 2023. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.